Halo Conference, di video kali ini saya bakal ngebahas sejarah komunikasi dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kalian semua, komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Tanpa komunikasi, manusia tidak akan bisa memahami satu sama lain. Seperti kata Profesor Wilbur Scrum yang mengatakan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata yang sama. Artinya, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, alias saling terhubung. Oleh karena itu, manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, sebab kodrat manusia untuk hidup adalah untuk berkomunikasi. Lalu, apakah ada alasan manusia perlu berkomunikasi? Menurut Harold de Lasswell, ada 3 fungsi mengapa manusia perlu berkomunikasi. Pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Artinya, manusia dapat mengetahui informasi apa yang terjadi di sekitarnya, seperti adanya suatu kejadian atau peristiwa. Kedua, upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Artinya, manusia perlu menyesuaikan diri dengan orang lain atau suatu masyarakat demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Artinya, jika manusia ingin mempertahankan keberadaannya, manusia perlu melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan. Contohnya, orang tua yang mengajarkan pada anak-anak bagaimana tata krama yang baik ketika bertemu orang lain, atau contoh lainnya, fungsi sekolah berguna untuk mendidik warga negara agar memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, ketiga fungsi tadi merupakan alasan yang sangat tepat mengapa manusia perlu berkomunikasi. Karena komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antar manusia. Sebab, komunikasi yang baik dapat memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan individu dalam bermasyarakat. Tahukah kalian, keinginan manusia untuk berkomunikasi dan memahami orang lain merupakan salah satu keterampilan manusia. Maksudnya, awal mula manusia berkomunikasi melalui lambang-lambang isyarat disusul dengan arti setiap lambang ke dalam bentuk bahasa verbal. Menurut Everett M. Rogers, pada tahun 1986 menilai bahwa peristiwa tersebut menjadi generasi pertama manusia dalam berkomunikasi sebelum bisa menyampaikan pikirannya secara tertulis. Baiklah, cukup ringkasan mengapa manusia perlu berkomunikasi. Kita masuk ke sejarah komunikasi manusia. Di masa lalu, manusia berusaha agar dapat berkomunikasi lebih jauh, sehingga banyak manusia yang mendirikan tempat tinggal di dekat sungai dan tepi pantai. Alasannya, karena memudahkan mereka berkomunikasi dengan orang luar, hingga mereka hanya perlu menggunakan perahu, rakit, atau sampan untuk berpergian. Lalu ada juga orang-orang Romawi berkomunikasi dengan memukul gong dan membakar api sehingga mengepulkan asap yang terjadi di Cina, menjadi simbol komunikasi oleh para tentara di medan perang. Masuk pada kemampuan manusia berkomunikasi secara lisan yang menurut perkiraan berlangsung sekitar 50 juta tahun. Kemudian memasuki generasi kedua di mana manusia mulai memiliki kecakapan berkomunikasi melalui lisan dan tulisan. Fakta ini ditandai dengan ditemukannya tanah liat yang tertulis di Sumeria dan Mesopotamia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian berlanjut dengan ditemukannya berbagai tulisan di kulit binatang dan batu arca. Lalu, secara berturut-turut dapat disebutkan pemakaian huruf kuno Mesir 3000 tahun sebelum Masehi, alfabet Tunisia 1800 tahun sebelum Masehi, huruf Yunani kuno 1000 tahun sebelum Masehi, huruf Latin 600 tahun sebelum Masehi, pencetakan buku pertama di Cina tahun 600 Masehi, pemakaian tinta dan kertas di Persia tahun 676 Masehi, dan di Eropa tahun 1200 Masehi. Kemampuan manusia berkomunikasi dengan tulisan hingga ditemukannya teknik cetak pada 1450 oleh Gutenberg dan John Coster di Jerman kira-kira berlangsung 5000 tahun. Penemuan teknik cetak mencetak dianggap sebagai awal revolusi komunikasi. Hingga tercatat surat kabar pertama yang terbit secara berkala muncul di Italia pada tahun 1562. Disusul penerbitan majalah pertama di Jerman pada tahun 1594 dan pendirian mesin cetak surat kabar di Amerika Utara pada tahun 1639. Penemuan ini berhasil menciptakan teknik-teknik baru dalam bidang jurnalistik seperti penulisan editorial, karikatur, dan periklanan.
Kemampuan manusia berkomunikasi dengan alat cetak-mencetak berlangsung kira-kira selama 500 tahun. Lalu, manusia mahir berkomunikasi melalui getaran-getaran elektronik. Kemampuan ini secara berturut-turut dimulai dengan penemuan fotografi di atas besi plat pada tahun 1827, penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844, penemuan telegraf cetak oleh David Hughes pada tahun 1985, penemuan kabel transatlantik pada tahun 1866, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, penemuan radiotelegraf oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1865, penemuan kamera film oleh Auguste dan Louis Lumière pada tahun 1865, serta keberhasilan Amerika mendemonstrasikan pesawat TV hitam putih pada tahun 1927. 50 tahun sesudah Amerika mendemonstrasikan pesawat TV yang menjadikan kemampuan manusia berkomunikasi pada generasi ketiga, kemampuan manusia berkomunikasi memasuki generasi keempat. Melalui teknologi komunikasi yang lebih canggih, Rogers menyebutnya sebagai generasi media interaktif. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, berbagai macam teknologi komunikasi berhasil ditemukan. Secara berturut-turut tercatat, komputer pertama ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1942. Menyusul mesin fotokopi Xerox oleh Chester Carson pada tahun 1946, penemuan transistor oleh Laboratorium Elektronik Bell pada tahun 1947, dan TV berwarna pada tahun 1951. 60 tahun kemudian, Rusia berhasil meluncurkan satelit Sputnik ke luar angkasa pada tahun 1957. Disusul Amerika Serikat dengan berhasil meluncurkan satelit Telstar pada tahun 1962, penemuan video recorder pada tahun 1966, penemuan fiber optic signal pada tahun 1975, penemuan TV computer game pada tahun 1976, penemuan faksimail dan cetak jarak jauh pada tahun 1980, penemuan telekonferensi, telefoto, video telepon, video magazine, dan komputer modem pada tahun 1985, dan yang terakhir, telepon seluler dan jaringan internet pada tahun 1990. Begitu pesatnya kemajuan teknologi komunikasi berlangsung dari waktu ke waktu sehingga memberi pengaruh terhadap cara-cara manusia berkomunikasi. Tidak hanya itu, komunikasi saat ini juga telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi pada saat ini juga telah berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Sehingga komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Sampai akhirnya, komunikasi saat ini membuat cakrawala seseorang menjadi semakin luas. Terima kasih Komfriends sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya Komfriends. Bye!